Suara keras terhadap Juventus juga keluar dari luar Italia ya teman-teman, dari La Liga. Mereka secara resmi meminta Juventus diberikan sport sanction, sanksi olahraga, jadi bukan sekedar sanksi finansial. Mereka meminta Juventus dikeluarkan dari Liga Champions atau bahkan dihukum degradasi. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi? Semoga dalam keadaan sehat. Ternyata layoff atau pemberhentian karyawan dalam skala besar bukan hanya terjadi di Indonesia ya teman-teman, tapi juga terjadi di Italia. Tepatnya di Juventus. Teman-teman pasti juga sudah dengar kemarin heboh banget berita tentang pengunduran diri seluruh jajaran direksi Juventus terkait pemalsuan laporan keuangan. Kalau menurut Swiss Ramble, blog yang sering membahas tentang finansial sepak bola, mereka bilang gini, berita sensasional muncul dari luar lapangan di malam ini. Ini kemarin beritanya ya munculnya, yaitu jajaran direksi Juventus termasuk Presiden Agnelli mengundurkan diri karena tersangkut kasus laporan keuangan. Lebih tepatnya ada indikasi melakukan manuver gaji. Di situ ditulisnya pakai tanda kutip ya teman-teman, manuver gaji. Berarti kalau dicerna secara umum, Juve melakukan langkah yang biasanya tidak normal, langkah yang cukup nyeleneh dalam pencatatan gaji. Sejujurnya gue nggak mau tergesa-gesa membuat konten ini karena gue nggak menguasai tentang keuangan, tentang finansial sepak bola, jadi takut salah. Kemarin gue coba baca-baca dari berbagai sumber. Nah setelah gue baca-baca, penjelasan tentang kasus yang sedang dialami Juventus tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada lembaga atau perusahaan audit terkenal namanya Deloitte, teman-teman rasanya udah tahu lah ya, itu perusahaan Big Four. Nah mereka ini mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh tim keuangan internal Juventus. Mereka bahkan nih si Deloitte mengirimkan tim ahli, tim spesialis dalam pengukuran beban gaji. Jadi bukan sembarang tim nih. Udah Deloitte itu perusahaan auditor terkenal, yang dikirim pun tim spesialis pengukuran beban gaji. Gokil banget. Nah, menurut auditornya Deloitte, ini lucu teman-teman. Laporan keuangan yang dibuat oleh tim internal Juventus sangat kompleks dan ekstrim sulit dimengerti. Kalau pakai bahasa Inggris di sini ditulisnya extremely complex and difficult to interpret. Coba bayangin teman-teman, ada auditor dari perusahaan sekelas Deloitte itu menyebut bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh internal Juventus itu kompleks dan sulit dimengerti. Mereka aja bilang sulit dimengerti, apalagi kita yang awam. Nah, setelah diaudit teman-teman, auditor Deloitte memberikan penilaian, memberikan stempel, kalau di sini bahasanya memberikan opini bahwa laporan keuangan Juventus dianggap wajar dengan pengecualian. Biasanya laporan keuangan kalau bagus gitu ya, itu disebutnya wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk Juventus wajar dengan pengecualian. Ini bisa dikatakan parah karena Juventus adalah perusahaan publik. Nah, untuk perusahaan publik dimanapun ya, di negara manapun, menjaga kepercayaan pemegang saham, menjaga kepercayaan masyarakat itu penting banget. Yaitu caranya dengan memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, bisa dipercaya. Gokilnya Juventus yang sudah TBK ya, sudah go public, justru laporan keuangannya dibuat sulit dimengerti dan ternyata ada kejanggalan di dalamnya. Lalu di mana letak kejanggalannya? Seperti ini teman-teman. Jadi di awal pandemi musim 2019-2020, Juve dan tim-tim lainnya kan melakukan penyesuaian gaji tuh, pemotongan gaji. Nah, Juventus juga melakukan itu, melakukan pemotongan gaji, dan bagi pemain yang mau gajinya dipotong akan diberikan bonus loyalty. Jadi setiap pemain Juventus yang rela gajinya dipotong saat pandemi akan diberikan bonus di kemudian hari. Nah, apesnya ternyata pandeminya berkelanjutan, gak cuma di musim 2019-2020, tapi lanjut ke musim 2020-2021, bahkan ke musim 2021-2022. Artinya gaji pemain Juventus terus dipotong selama 3 musim ini. Nah, di satu sisi Juve kan juga menjanjikan para pemainnya yang gajinya mau dipotong akan mendapatkan bonus. Nah, ini artinya beban Juve untuk memberikan bonus akhirnya bengkak nih. Yang tadinya mereka hanya wajib memberikan bonus di musim 2019-2020, bengkak sampai 2021-2022. Singkatnya, selama 3 musim pandemi, Juve mengalami pengurangan gaji ya, 3 musim para pemain gajinya dipotong. Tapi di satu sisi, beban mereka, kewajiban mereka untuk membayar bonus loyalty juga menjadi bengkak. Nah, karena hal inilah akhirnya Juve melakukan manuver dalam pencatatan keuangan. Mereka memanipulasi.
Nah, di sini dalam temuan auditor Deloitte mereka bilangnya di laporan keuangan tahun 2021 dibuat bebannya lebih sedikit dibandingkan seharusnya. Tetapi di tahun 2022 dibuat membengkak dibandingkan seharusnya. Jadi di 2021 kekecilan, di 2022 kegedean. Tetapi kan akuntansi tidak bisa seperti itu. Semua yang tercatat di laporan keuangan harus sesuai dengan yang terjadi. Dan tutup bukunya pun per tahun. Jadi nggak bisa tuh mentang-mentang 2021 dibuat -5 terus di 2022 dinaikin +5 gitu ya, ujung-ujungnya sama, nggak bisa seperti itu. Apalagi di sepak bola Eropa ada yang namanya FFP ya, yang mengevaluasi neraca keuangan seluruh tim di Eropa setiap tahunnya, dan yang neracanya jelek langsung dihukum tuh, harus bayar denda, nggak bisa transfer kebanyakan dan lain sebagainya. Ini artinya Juventus andai saja kemarin jujur dalam melaporkan keuangan, sebetulnya nggak bisa melakukan banyak transfer pemain tuh, nggak bisa beli Vlahovic, nggak bisa beli Bremer dan lain-lain. Dan akhirnya laporan keuangan Juventus saat ini harus dibuat ulang ya di restatement. Lalu apa dampaknya bagi Juventus setelah semua ini terbongkar? Kalau menurut salah satu surat kabar di Italia dibilangnya begini, Agnelli dan jajaran direktur Juventus berisiko dipenjara kalau terbukti mereka menyetujui, mengapprove atau terlibat dalam rekayasa ini. Karena itulah saat ini mereka semua resign agar dapat mengikuti proses hukum. Ini kalau menurut Sky Italia bahkan lebih keras lagi teman-teman. Mereka bilang bahwa situasi Juventus saat ini sama mengerikannya dan bahkan bisa lebih menghancurkan dibandingkan yang terjadi di tahun 2006. Akan ada banyak hal lagi yang terungkap, dan di tahun 2006 tersebut Juventus akhirnya dihukum degradasi. Duh, sangat disayangkan banget ya, padahal Juventus menjelang Piala Dunia trennya lagi naik. Tapi untungnya sampai saat ini gue nggak baca Allegri ikut-ikutan resign. Bahkan di sini disebutnya diminta bertahan oleh manajemen Juventus yang baru. Jadi mereka tidak ingin faktor non teknis ini berpengaruh ke lapangan. Suara keras terhadap Juventus juga keluar dari luar Italia ya teman-teman, dari La Liga. Mereka secara resmi meminta Juventus diberikan sport sanction, sanksi olahraga, jadi bukan sekedar sanksi finansial. Mereka meminta Juventus dikeluarkan dari Liga Champion atau bahkan dihukum degradasi. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah Juve cukup dijatuhi sanksi finansial seperti halnya Barca, Paris Saint-Germain kan pernah ya dihukum tidak boleh transfer selama 1 musim? Apakah Juve cukup sanksinya seperti itu, atau justru sport sanction seperti yang diminta oleh La Liga, dikeluarkan dari Liga Champion, pengurangan poin, bahkan degradasi? Tapi kalau gue teman-teman, gue sih berharapnya Juventus tidak hanya diberikan sanksi finansial tapi sanksi olahraga, karena kan pelanggaran finansial yang mereka lakukan ini berujung ke prestasi di lapangan. Mereka jadi tetap bisa beli pemain bagus selama pandemi, nggak kena FFP, bisa mempertahankan pemain-pemain terbaiknya ketika klub-klub lain harus mengeluarkan pemain-pemain bintang, ketika klub-klub lainnya terpaksa menjual pemain bintang karena pandemi. Jadi menurut gua sanksi pengurangan poin, keluar dari UCL atau bahkan degradasi itu masih sangat wajar sih. Dan terlebih lagi supaya Juventus kapok. Ini Juventus lama-lama gua melihat sebagai tim dengan DNA curang ya. Udah Calciopoli, pernah ada indikasi pemalsuan paspornya Luis Suarez, sekarang finansial. Jadi segala aspek mereka curangi. Jadi menurut gua DNA curang tuh harus dibasmi. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.